Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini adalah salah satu teori yang paling populer tentang segitiga, di mana dengan teorema Pythagoras ini kita bisa mencari panjang sisi-sisi segitiga, di mana yang biasanya memang kita gunakan pada segitiga siku-siku ya. Berada di Kita gambarkan dulu segitiganya. Nah, misalkan ini kita ada dua sisi ataupun salah satu sisinya tidak diketahui ya. Tapi biasanya itu yang diketahui itu dua, yang tidak diketahui satu. Katakanlah sini yang diketahui adalah sudut AB, panjang AB, di mana panjang AB misalnya adalah 3 cm. Sedangkan panjang AC misalnya diketahui adalah 4 cm. Ya, diketahui panjang AB dan panjang AC. Nah, di sini tidak diketahui panjang BC. Nah, untuk mengetahui panjang BC, sini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Ya, bagaimanakah teorema Pythagoras itu? Teorema Pythagoras menyebutkan bahwa jika yang diketahui pada satu segitiga itu adalah sisi tegak dan sisi datar dari sebuah segitiga, maka untuk mencari sisi miring, ini sisi miringnya ya, juga sering disebut dengan hipotenusa ya. Sisi miringnya adalah BC, maka untuk mencari sisi miringnya adalah sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi datar kuadrat. Ya, yang mana sisi tegak dan sisi datar? Sisi tegaknya adalah AC. Ya. Kita ingin cari tadi panjang BC, BC kuadrat ya. BC kuadrat ini ke bawah lagi, ya nampak. Ya. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat atau sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi datar kuadrat AB kuadrat ya. Maka kita masukkan nilainya masing-masing, di mana nilai AC kuadrat itu 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Hasilnya adalah 16 tambah 9 ya. Ini BC kuadrat, ini BC kuadrat ya. Totalnya BC kuadrat adalah 25. Ini baru nilai BC kuadrat. Nah, kalau kita menginginkan BC-nya saja ya, tanpa kuadrat, maka ketika hilang kuadrat akan muncul akar di sebelah kanan sama dengan akar dari 25, sehingga nilai dari BC adalah 5 ya. Sehingga dengan cara ini kita bisa memperoleh nilai dari sisi BC atau sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, itu adalah cara untuk mencari sisi miringnya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang diketahui adalah sisi tegak atau sisi datar ya. Yang tidak diketahui sisi tegak atau sisi datar, tapi sisi miringnya diketahui. Nah, kalau yang diketahui misalnya sisi miring, yang tidak diketahui salah satu dari sisi tegak atau sisi datar. Misalnya kita ingin mencari sisi datar AB, AB-nya katakanlah tidak diketahui. Jika tidak diketahui adalah AB, maka kita buat AB kuadrat, maka letakkan sisi miring yang di depan, sisi miringnya BC, BC kuadrat dikurang dengan sisi tegak yang diketahui, AC kuadrat ya. Misalnya yang tidak diketahui adalah sisi tegak, maka letakkan sisi tegak di sisi kiri sama dengan sisi tegak yang akan kita cari. Kemudian yang di depannya tetap BC, BC kuadrat kurang AB kuadrat ya. Nah, jadi ini kalau yang tidak diketahui itu sisi tegak atau sisi datar, maka sisi miring dikurang dengan sisi yang diketahui. Tapi kalau yang ditanyakanlah sisi miring atau sisi miring tidak diketahui, maka sisi tegak kita jumlahkan dengan sisi datar. Ya, baik, silakan mencoba di rumah.